Mengenal jin, beberapa jenis dan tugas jin, bagaimana sikap Muslim terhadap jin. Dalam kosmologi Islam, keberadaan makhluk halus yang dikenal sebagai jin adalah suatu konsep yang kompleks dan penuh makna. Diciptakan dari api tanpa asap, jin menempati alam gaib yang berbeda dari manusia namun memiliki kemiripan dalam hal memiliki akal dan kehendak bebas. Seperti manusia, jin juga memiliki kemampuan untuk memilih antara kebenaran dan kesesatan. Pengaruh mereka terhadap manusia bisa bersifat baik maupun buruk, dan inilah yang menjadikan studi tentang jin menjadi begitu penting. Dari iblis yang terkenal karena keangkuhannya hingga Karin yang menjadi pendamping setia setiap individu, pemahaman tentang berbagai jenis jin dan perannya dalam kehidupan sehari-hari menawarkan wawasan yang mendalam tentang dimensi gaib yang sering tak terlihat namun sangat berpengaruh. Apa yang membuat konsep jin begitu menarik adalah kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari alam semesta yang diatur oleh hukum Allah, namun tetap memiliki kebebasan untuk berbuat baik atau jahat. Keberadaan mereka diakui dalam Al-Quran dan hadis, menjadikan mereka subjek yang sah dalam diskusi teologis dan eksistensial. Misalnya, Al-Quran mengisahkan tentang Ifrit, jin yang memiliki kekuatan luar biasa, dalam konteks kerajaan Nabi Sulaiman. Demikian pula, kisah iblis yang enggan sujud kepada Adam memberikan pelajaran mendalam tentang ketaatan dan kesombongan. Namun, bagaimana sebenarnya pengaruh jin terhadap kehidupan manusia? Apakah mereka hanya sekadar entitas yang bersembunyi di balik tabir dunia gaib? Atau mereka memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan ini membawa kita kepada diskusi yang lebih luas tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa mengenali dan memahami peran mereka, serta melindungi diri dari pengaruh negatif mereka. Memahami jin bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga tentang bagaimana kita memposisikan diri dalam hubungan yang lebih besar antara manusia, jin, dan pencipta mereka, Allah. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi berbagai jenis jin, tugas mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dengan menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa mengenal dan memahami jin bukan hanya meningkatkan pengetahuan kita, tetapi juga membantu kita dalam menjalani hidup yang lebih seimbang dan penuh kesadaran spiritual. Jadi, mari kita mulai dengan menggali lebih dalam ke dalam dunia yang tersembunyi ini, yang meskipun tidak terlihat, memiliki kehadiran yang nyata dan signifikan. Berikut ini adalah beberapa nama dan jenis jin yang dikenal dalam Islam, serta tugas atau peran mereka. Pertama, jin Muslim dan jin kafir. Jin, seperti manusia, terdiri dari yang beriman, Muslim, dan yang tidak beriman, kafir. Jin Muslim adalah mereka yang mengikuti ajaran Islam dan tunduk kepada Allah, sedangkan jin kafir adalah yang menolak untuk beriman. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Jin ayat 11, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kedua, iblis. Iblis adalah pemimpin dari golongan jin yang durhaka. Awalnya, iblis termasuk di antara makhluk yang paling taat kepada Allah, tetapi ia menolak untuk sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah. Sebagai hukuman, ia diusir dari surga dan diberi waktu hingga hari kiamat untuk menggoda manusia. Tugas dari iblis yaitu menyesatkan manusia dan jin lainnya agar menjauh dari jalan kebenaran Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 11-12, Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia tidak termasuk mereka yang sujud." Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Aku lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Salah satu sifat iblis adalah memiliki kesombongan dalam dirinya sehingga menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, lebih tinggi, mulia, dan juga lebih berkuasa. Semoga kita juga terhindar dari sifat tersebut, amin. Ketiga, Korin. Korin adalah jin pendamping yang ditugaskan kepada setiap manusia sejak lahir. Korin ini bisa menjadi sumber bisikan buruk, was-was, untuk menyesatkan atau mempengaruhi manusia ke arah yang negatif. Namun, ada juga yang percaya bahwa jika seseorang adalah muslim yang taat, karinnya juga bisa menjadi baik dan membantu dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan disertakan kepadanya seorang jin, korin, dan seorang malaikat." Para sahabat bertanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ya, aku juga. Tetapi Allah telah menolongku, maka ia, korinku, masuk Islam. Karena itu ia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Keempat, Marid. Marid adalah salah satu jenis jin yang dikenal sebagai yang paling kuat dan jahat. Mereka sering digambarkan dalam cerita-cerita rakyat sebagai jin yang sombong dan suka memberontak. Kelima, Ifrit. Ifrit adalah jenis jin yang juga dikenal karena kekuatannya. Ifrit sering disebut dalam kisah-kisah sebagai jin yang memiliki kemampuan luar biasa dan bisa menjadi musuh yang sangat menantang. Dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 39, disebutkan kisah tentang seorang Ifrit yang menawarkan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Berkata, Ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Keenam, Jin Al-Hinzib.
Al-Khinzib adalah jin yang dikenal dalam hadis sebagai jin yang mengganggu seseorang dalam sholat. Jin ini bertugas untuk membisikkan hal-hal yang mengalihkan perhatian seseorang dari sholat, sehingga sholat tidak khusyuk. Sebuah hadis menyebutkan, dari Utsman bin Abul Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara diriku dan syalatku serta bacaanku, ia mengacaukanku." Rasulullah bersabda, itu adalah setan yang disebut khinzib. Maka jika engkau merasakannya, bacalah isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Aku pun melakukannya dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim, bagaimana cara agar terhindar dari gangguan jin? Dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan bagaimana cara agar dilindungi dari gangguan jin. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, membaca ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255, setiap selesai sholat fardu dan sebelum tidur adalah salah satu cara yang efektif untuk melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari, ia akan senantiasa dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas merupakan 2 surah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk dijadikan perlindungan dari gangguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surah Al-Falaq dan An-Nas karena keduanya mencukupi untuk melindungimu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Ketiga, membaca basmalah. Mengucapkan bismillah sebelum memulai setiap aktivitas, terutama saat memasuki rumah, makan, dan minum, adalah cara lain untuk menghindari gangguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang pria memasuki rumahnya dan menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, setan berkata, tidak ada tempat bermalam bagi kita di sini, dan tidak ada makan malam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, membaca zikir dan doa pagi dan petang. Melakukan zikir pagi dan petang secara rutin adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka ia akan mendapatkan perlindungan dari setan sampai sore hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga kesucian dan kebersihan. Menjaga kesucian diri dan lingkungan sekitar adalah salah satu cara untuk menghindari gangguan. Setan suka dengan tempat yang kotor dan tidak suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan senang tinggal di tempat yang kotor, maka janganlah kalian buang air kecil di lubang-lubang tanah. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, menghindari hal-hal yang dapat menarik jin. Islam mengajarkan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat mendatangkan jin, seperti sihir, perdukunan, dan hal-hal yang tidak jelas kebenarannya. Dalil, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Ketujuh, berlindung kepada Allah dengan doa. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan dari gangguan setan dan jin, seperti doa ketika memasuki kamar mandi, doa sebelum tidur, dan doa ketika marah. Semoga kita senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari gangguan jin maupun setan, diberikan keberkahan dalam hidup, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.